Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. InsyaAllah iliklah makin niki telanjutan kajian kitab Bulughul Maram sampai pembahasan bab salatil idain, bab seputar tata cara tiang pelunggu senamian salat 2 hari raya. Sampun terbaca hadis sak pertama, makin insyaallah terbaca hadis sak kedua, nomor 324. Wa an Abi Umair bin Anas radhiyallahu anhuma. Hadis niki teriwayatan isi sahabat Abi Umair bin Anas radhiyallahu anhuma, semoga disida Allah meridai keduanya. An umumatin lahu minas sahabah. Hadis niki beliau riwayatan langan paman-pamannya dari karangan sahabat. Jadi beliau dengah mau hadis niki langan tua-tuane dari kalangan sahabat desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bahasana anna rukban ja'u, bahwasanya arak sekelompok kendaraan, sekelompok atau kafilah datang berkendara. Jadi arak kafilah datang berkendara jok kota Madinah. Fasyahidu annahum ra'ul hilal bil ams. Nah, kelompok niki atau kafilah niki bersaksi jok desida Nabi jok kance para sahabat bahwa mereka niki ye serminan hilal atau bulan sabit bil ams, rubin. Nah, jadi waktu kafilah niki atau kelompok niki datang jok kota Madinah, para sahabat desida Nabi kena puasa. Jadi dengan elek kota Madinah waktu niki kena puasa. Nah, datanglah kafilah niki, maka mereka bersaksi jok desida Nabi kance jok para sahabat, oh tiang niki kami niki sampun melihat hilal atau bulan sabit bil amsi, rubin bahasanya. Fa amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam an yuftiru. Nah, desida Nabi langsung perintahan jok para sahabat saat puasa kenyeke niki untuk membatalkan puasa adana pada buka puasa. Saya ingat Nabi, saya ingat rombongan saat datang jok kota Madinah langan badui niki ya serminan hilal atau bulan sabit rubin. Niki menunjukkan bahwasanya amun wah kepenggitan saaran bulan sabit niki atau amun kepenggitan saaran hilal niki berarti menunjukkan Nabi berhentinya bulan atau habisnya bulan atau datangnya bulan berikut. Jadi amun napiaran amun nampak hilal niki berarti bulan sa wah niki ye buek, maka datang bulan berikutnya berarti tanggal seki. Nah, nun dengah isi desida Nabi bahwasanya rombongan niki jauh kabar bahwasanya mereka melihat hilal atau bulan sabit, maka para sahabat terperintah isi desida Nabi adena bareng-bareng berbuka atau nebatalan puasa.
Berarti seharusnya jelo niki adalah jelo hari raya. Harusnya riaya. Lagu di narak dari kalangan sahabat niki serminan hilal. Akhirnya masih nelanjutan puasa. Nun datang rombongan niki langsung sahabat perintah isi desida Nabi ada nebrekrok batalan puasa wa idza asbahu yaqdu ila musallahum. Lema amun datang jelo sak kelema yaqdu adena brekrok berangkat ila musallahum jok musalla atau jok masjid atau jok lapangan adena laksanakan atau gawe sholat Idul Fitri. Nah, jadi hadis niki menunjukkan bahwasanya yang menjadi patokan atau tolak ukur untuk menentukan awal puasa kanca akhir puasa atau haji niki adalah melihat hilal. Nah, jadi untuk menentukan apakah puasa atau ndik niki, nah, yang dijadikan patokan berdasarkan hadis niki yaitu melihat hilal. Arak dengan cerminan hilal. Nah, kemudian di antara faidah hadis niki wajib tiang pelunggus namian buka puasa amun arak kabar langan dengan saadil bahwasanya jelo niki adalah jelo hari raya. Maka wajib berbuka puasa sehingga dia tekanggo berpuasa elek jelo hari raya. Nah, berembe kalau seandainya misalkan tahu setelah zuhur. Misalkan kita mengetahui bahwasanya hari niki adalah hari raya setelah sholat zuhur. Setelah napiaran tergelincir matahari. Maka buka puasa dan jemak klemak terlaksana sholat Idul Fitri. Nah, niki bahasan ulama amun terlaksana jemak klemak apakah niki teparan kodok ite kada sholat Idul Fitri atau adaan atau endek. Maka para ulama niki berselisih pendapat. Arak berbahasa amun tegawe jemak klemak berarti tekada. Arak berbahasa sak rojih niki amun tegawe jemak klemak niki endek termasuk kada. Niki adalah pendapat yang kuat. Bapak-bapak dan ibu-ibu tiang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara faedah hadis niki berikutnya bahwasanya salat Id niki amun telat atau amun napiaran telat gawe maka ndek gugur. Nah, jadi amun seandainya misalkan satu kampung telat nelaksana karena marak baru niki karena ndek tahu jelo niki adalah jelo hari raya maka ndek gugur kewajiban atau syariat hari raya Idul Adha. Jadi amun masih waktuna misalkan klemak tauna dapat informasi jelo hari raya klemak-lemak Rubin tiang seriuan hilal. Nah, berarti amun informasi niki na mau klemak maka laksana jelo klemak niki. Lagu amun mau informasi setelah tergelincirna matahari atau setelah zuhur maka tegawe elek jelo ya jemak klemakna ieu tau laksana. Jadi ndekna gugur karena ite lupa atau karena ndek tetau. Nah, termasuk dengan misalkan sak telat. Dengan sak telat menghadiri hari raya Idul Fitri. Misalkan telat nurus, tiba-tiba nurus jamaah sampun selesai sholat Idul Fitri. Maka para ulama teanjuran gawe atau laksana hari raya Idul Fitri. Baik mesak-mesakna atau amun kance dua gawe kance dua secara berjamaah tanpa ada khutbah. Misalkan sekeluarga urus-urus dengan wah ule hari raya Idul Fitri, maka nelaksana
kanjen sekeluarga atau misalkan mesakna secara berjamaah atau sendiri-sendiri lagu tanpa khutbah. Pira rakaat? Nah, para ulama berselisih pendapat. Arak berbahasa 2 rakaat, arak sak berbahasa 4 rakaat sesuai hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis faidah berikutnya bahwasanya 2 hari raya niki saafdolna tegawe elik lapangan atau elik padang pasir. Baik elik Madinah atau selainnya, kecuali elik Mekah. Mekah niki paling afdol tegawe elik Masjidil Haram, elik Mekah. Adapun selain Mekah, maka baik elik Madinah atau selain kota Madinah, negara-negara selain napiaran Arab Saudi, bagusnya lebih utama niki te salat hari raya niki elik lapangan, kecuali elik Mekah lebih afdol, lebih istimewa amun te hari raya elik Masjidil Haram. Hadis ketelu, qala al-muallifu rahimahullah wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat. Bahwasanya desida Nabi sallallahu alaihi wasallam ndek ne berangkat untuk solat hari raya. Jadi desida Nabi la yaghdu, ndek ne berangkat untuk laksana, untuk hadir gawe solat hari raya Idul Fitri hatta ya'kula tamrat, sehingga beliau niki keloran kurma julu. Jadi sedekman berangkat, lalu hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, maka beliau keloran kurma julu. Ya kuluhunna witron, beliau keloran napiaran buah kurma niki witron ganjil. Nah, jadi sunnahnya amun te misalkan sedekman terlalu sedekman terberangkat untuk menunaikan solat hari raya Idul Fitri, maka tesunnahan adente keloran buah kurma dan disunnahkan adine ganjil. Nah, dan napiaran paling sekedik niki minimal keloran 3 biji, ganjil paling kedik niki bahasan ulama 3 biji. Sekek termasuk ganjil, lagu minimal sak teperintahan, sak teanjuran, sak tesebutan isi para ulama niki adalah minimal tekeloran telu. Wa aqalluha napiaran thalathun, paling minimal tekeloran ganjil niki adalah telu. Namun amun dek narak misalkan kurma yang pelungguh dek sepan kurma, maka teanjuran yang sejenis, misalkan sak manis-manis. Tapi misalkan namun dengan Arab, amun persiapan hari raya, biasanya mereka niki ya sepan halawa, manisan-manisan, dek manisan tita niki, manisan-manisan marak tepung. Nah, ya sepan untuk keluarganya. Nah, niki amun dek narak. Nah, amun dek narak lalu misalkan napiaran kurma, dek narak manisan, ya sila napi entah ai, yang penting tujuannya untuk napiaran untuk membedakan hari niki kanti hari sebelumnya. Sehingga hari sebelumnya niki kan itu puasa. Nah, ndak sampai napiaran jelo tekangguan atau gangguan tebekelor, bu ndek tebekelor. Bahasan ulama saddun lidzariah, untuk napia menutup jangan sampai dikira bahwasanya hari niki adalah hari puasa, sehingga para ndek tekanggu bekelor sampai ke hari raya dulu. Setelah hari raya baru tebekelor. Nah, ndak sampai arak dengan berkeyakinan atau memiliki pemahaman marak niki, akhirnya teanjuran tejulu bekelor napi jua searak, terutama menarak kurma
atau menarak manisan amun dinarak sila Nabi searah ele bali, entah minuman, entah makanan dan yang lainnya. Nah, adapun hikmah Nabi tujuan kok desida Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran tiang pelunggu senamian keloran kurma bejulu ndekne sak lain. Ulama berbahasa al-hikmah fi istihbab tam anjuran Nabi aran hikmah tujuan teanjuran keloran kurma niki ma fil halwa min taqwiyatil basar. Nah, jadi tujuannya fungsine kurma niki memperkuat pandangan atau penglihatan. Jadi adanya tajam, adanya kuat pandangan atau penglihatan penyerminan tiang pelunggu senamian. Alladzi yudha'ifu saum, sehingga ia telemahan isi puasa. Jadi pas puasa pandangan tu lemah. Nah, amun temulai isi kurma niki maka diperkuat oleh Nabi oleh kurma. Arak berbahasa sak lain li'annal halwa yuwafiqul iman. Arak sak berbahasa lain para ulama saya ingat sak manis-manis niki selaras atau sepadan kance iman, sehingga iman niki manis. Au yu'abbir bihil manam, atau dengan niki kita bisa Nabi mentakwil atau Nabi mentakwil mimpi. Wa yuraffiqul al-qalb atau wa yuraqqiqul qalb, atau ia melembutkan hati. Nah, jadi niki alasan-alasan atau tujuan-tujuan tersebutkan isi ulama kumbene temulai isi sak manis atau isi kurma. Pertama, adanya kuat pandangan penyerminan tiang pelunggu senamian, kemudian arak sak bebase sehingga manisan niki ye selaras atau sepadan dengan iman pada manis. Sak kedua, untuk melembutkan hati. Nah, niki tujuan sak tersebutkan oleh para ulama, dan ini disebutkan oleh Al-Imam As-San'ani dalam kitabnya Subulus Salam. Kemudian hadis sak ketelu. Hadis 396. Wa 'ani ibn Buraidah an abihi. Hadis sak riwayatan isi Ibni Buraidah an abihi, langan bapakna radhiyallahu anhuma. Semoga desida Allah meridai keduanya. Qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri hatta yat'am. Desida Nabi sallallahu alaihi wasallam ndekna sugul yaumal fitri jok masjid pada hari raya Idul Fitri sampai ne bekelor dulu, sampai ne keloran makanan. Nah, jadi sedekman sugul jok masjid untuk menunaikan solat hari raya Idul Fitri, desida Nabi bekelor dulu. Apa keloran? Kurma. Amun narak kurma, apa sak manis. Amun narak sak manis niki sila Nabi searah ele paon atau ele bali. Yang penting ndak sampai Nabi aran berangkat jok masjid tanpa Nabi aran bekelor sama sekali. Nah, saddan lidzari'ah, adendak dengan beranggapan berarti puasa niki masih nyambung sampai ke riaya, berarti kanggo te bekelor niki setelah riaya. Nah, niki menutup celah niki aden sandak dengan beranggapan marak niki. Jadi te bekelor sehingga bulan puasa Nabi aran sudah selesai. Wala yat'amu yaumal adha. Kemudian la yat'am, desida Nabi ndekna bekelor yaumal adha, ele yaumal adha, yaitu hari raya Idul Adha, hari kurban, hatta yusalli, sampai selesai menunaikan solat hari raya Idul Adha. Jadi kebalikannya, amun hari raya Idul Adha, jadi teanjuran atau tesunahan selesai sholat subuh ndak te keloran napi nasi atau napi. Nah,
sampai selesai solat Idul Adha. Selesai solat Idul Adha baru tersunnahan Nabi aran bekelor. Lebih-lebih amun tebedua sembelihan atau binatang kurban. Nah, jadi sunnahan ia tekeloran Nabi aran sembelihan niki atau kurban niki. Nah, jadi desida Nabi SAW sesuai dengan riwayat yang sahih, beliau selesai na solat Idul Adha na keloran Nabi hati sembelihan niki binatang kurban niki ia keloran si desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dalam hadis niki di antara faedahnya pertama kenapa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam elek hari raya Idul Adha niki tunda nyampah, tunda bekelor sampai selesai hari raya Idul Adha. Bahwasanya di antara faedahnya niki li'annahu la yujad qabla hadzal yaum siyam. Pertama, sehingga sedikman jelo hari raya Idul Adha niki ndek narak puasa. Jadi ndek narak puasa. Maka Nabi aran anjuran dendek tebekelor sedik mante solat Idul Adha. Kemudian arah hikmah sak lain, tujuan sak lain, anna min afdali a'mali hadzal yaum al-udhiyah. Nah, amalan sak paling afdal elek jelo niki, jelo hari raya Idul Adha niki adalah menyembelih kurban. Maka tesunnahan adente keloran juluk Nabi aran binatang sembelihan niki, dan sembelihan niki tesunnahan kewajiban setelah solat hari raya Idul Adha, ndak terpotong sedikman hari raya Idul Adha. Jadi terpotong setelah menunaikan solat hari raya Idul Adha. Niki diantara hikmah Nabi aran kenapa desida Nabi sallallahu alaihi wasallam ndek ne bekelor sedikman hari raya Idul Adha. Kemudian di antara faidah hadis niki bahwasanya kadang sesuatu yang biasa seperti makan dan minum niki kadang bernilai ibadah langan desida Allah tergantung niat. Nah, marak niki misalkan bekelor ndek bekelor niki amun telaksana atas dasar tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalkan pelungguh bekelor sedikman berangkat Idul Fitri. Niatnya mengikuti tuntunan desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tiang pelungguh ndek bekelor sedikman hari raya Idul Adha, mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sekedar bekelor ndek bekelor niki mendapatkan pahala karena niat yang pelungguh senamian. Jadi kadang hal-hal biasa mendapatkan pahala, bahkan pahala yang besar jika diniatkan untuk mendapatkan atau mengikuti petunjuk desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi-nabi misalkan hal-hal kecil, pelungguh misalkan sekedar istirahat, amun temele mau pahala niatan. Nabi niat, oh tiang istirahat semendak, ada tiang kuat melaksanakan ibadah solat, atau ada tiang arak tenaga untuk ibadah. Atau misalkan tiang pelungguh bekelor, nyampah, ada arak sangunte pete rizki untuk Nabi aran untuk keluarga, atau ada arak sangunte nuntut ilmu. Padahal bekelor niki adalah adat, kebiasaan. Lagu amun niatan ibadah mau terpahala langan desida Allah Subhanahu wa taala. Lagu jarang dengan sak diberikan taufik dan hidayah, sak mikir Nabi aran gawe barang-barang sak biasa jadi bernilai ibadah. Di sekitar tiang pelungguh senamian niki luwe amalan-amalan kadang ia mubah, sekedar ia mubah, ndik mau pahala, ndik mau dosa, lagu amun niatan ibadah niki maka mau terpahala langan
desida Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi juga amal-amalan ibadah niki bahkan bahasa desida Nabi, mohon maaf, dengan mama tinduk kancis ninen doang niki kalau dia niat maka dia mendapatkan pahala. Nah, niki tentang ruwen mulianya sempurnanya saaran Islam niki. Kemudian hadis berikutnya hadis 397. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha. Hadis niki teriwayatan isi Ummu Atiyah. Semoga desida Allah meridai beliau. Qalat, beliau berbahasa, umirna an nukhrijal awatiq wal huyyida fil idain. Ita niki tersuruh, sasuruh niki desida Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ita tersuruh oleh desida Nabi aden tersugulan gadis-gadis niki. Gadis-gadis niki wal huyyid atau dengan nina sahaid-haid fil idain adena hadir menunaikan solat 2 hari raya. Nah, jadi napiaran yang paling afdol lebih utama bagi dengan nina sebenarnya solat 5 waktu niki terlaksana oleh Bali. Jadi dengan nina, ibu, bapak, gadis niki paling afdol solat elek Bali, bukan elek masjid. Lagu napiaran elek hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri, desida Nabi perintahkan mereka gadis-gadis niki atau dengan nina sahaid-haid niki walaupun mereka tidak solat dan kanggo solat untuk menghadiri 2 hari raya Idul Adha atau hari raya Idul Fitri. Yashhadnal khaira wa da'watal muslimin. Adena saksikan kebaikan-kebaikan niki dan adena saksikan doa-doa kaum muslimin. Adena hadir. Lagu ndek ne dekat, ndek ne tokol tau dengan tokol solat. Adena menjauh. Nah, misalkan arak tepatokan, misalkan napiaran tetanda, oh niki batas entah kadu tali atau napi, maka hindari tau ne dengan sak kumpul solat niki. Mungkin jauhan tau ne menyaksikan, ndak ne kumpul atau ndak tokol tau dengan tokol sak solat. Wa ya'tazilul huyyidu al musalla, dan hendaklah Nabi wa ya'tazilul huyyidu al musalla, hendaklah dengan sak haid niki adene menjauh langan musalla atau tempat dengan solat hari raya Idul Adha. Jadi hadis niki menunjukkan penekanan, anjuran secara tegas adente menunaikan 2 hari raya. Sampai-sampai dengan sak solatna afdol ele Bali, solat 5 waktu na afdol ele Bali, tersuruh sugul marak dengan nina gadis-gadis atau dengan haid. Niki menunjukkan bahwasanya solat hari raya niki adalah napiaran sangat dianjurkan walaupun terjadi perbedaan antara para ulama. Nabi hukumna solat hari raya niki apakah wajib, apakah fardu ain, atau apakah sunnah. Nah, jadi para ulama niki berselisih pendapat. Maka pendapat yang dikuatkan oleh sebagian besar para ulama niki adalah bahwasanya solat hari raya niki adalah sunnah muakkadah, sunnah yang tekankan. Nah, kemudian arak faidah disebutkan oleh Syekhul Islam. Qala Syekhul Islam, berkata Syekhul Islam, la ba'sa bihudurin nisa. Dek kembe-kembe, tidak mengapa dengan nina niki hadir elek solat hari raya. Ghairi mutatayyibat, lagu ndak ne besengeh-sengeh lalu. Ndak ne tujuan ibadah lagu menggoda dengan mama. Dakakna napiaran, dakakna toak saaran napiaran, saaran nina ketemu mama niki kadang menimbulkan syahwat.
Makanya kan makin aneh-aneh terbaca atau terserminan di TV. Arak sak makin di Lombok pun terjadi. Amak napiaran perkosa anak sak masih umur di bawah 10 tahun. Arak papu. Nah niki ndak teremehan. Jadi syariat niki melarang niki atas dasar apa atas dasar ilmu, bukan sekedar napiaran asal-asal dibuat hukum niki. Banyak hikmah yang terkandung. Makanya makin luar biasa dunia niki. Sak tua-tua napiaran arak telu kalau ndak salah papu-papu ia perkosa sekik kanak SD. Waliyad. Papu-papu usianya sampai di atas 60 tahun. Waliyadzubillah. Nah, jadi adente hati-hati. Qala Syekhul Islam la ba'sa bihudurin nisa. Sila ibu-ibu niki hadir adena solat hari raya ghairi mutatayyibat, lagu ndakna berwangi-wangian, apalagi sampai lebih-lebih. Kanggun berwangi lagu untuk sekedar ia doang ambu. Ndek sampai nu liwat langsung selepuk anapiaran segobok lainnya kemadian ambuna. Wala bisati thiyabi zinah. Wala labisat thiyabi zinah. Ada ndak berpakaian sak napiaran sak terlalu banyak hiasannya. Biasa-biasa. Nah, sekedar ada yang menyaksikan kebaikan, ada yang menyaksikan doa-doa kaum muslimin. Niki tujuannya bukan jatuh tujuan marak terjak sugul napiaran atau marak berhias elek julun semama. Au syuhrah atau pakaian yang syuhrah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yakhrujnya tafilat. Bahasa Nabi, hendaklah dengan nina niki sugul menghadiri solat Idul Fitri atau Idul Adha niki dalam kondisi tafilat, sederhana. Ndekna tabarruj, ndekna bermolek-molek, ndekna berwangi-wangi, ndekna kadu pakaian-pakaian mewah-mewah atau nabi perhiasan sak mewah-mewah. Wa ya'tazilna rijal. Adina berbeza, berpisah kanca sak mama. Wa ya'tazilil khuyyat al musalla, dan hendaklah dengan nina sak haid niki adina menjauh langan musalla, langan tempat dengan solat. Nah, jadi kecukupan sampai niki insyaallah. Lemak terlanjutan hadis berikutnya. Mungkin sila amunara pertanyaan terkait dengan pembahasan, sila. Tertutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.